Pak Mardigu itu membuat awareness, menyadarkan orang tentang ada satu aspek ilmu ekonomi yang namanya MMT. Tapi not that way gitu. Gini. Tapi sebenarnya seorang Ferry Irwandi ini kan pasti nawarin KTA itu banyak lah. Ya, beberapa ada. Belum, nggak ada niatan mau terima yang manapun gitu. So far belum. Sampai sekarang nggak ada. Dan misalnya kayak, kalaupun gue harus berpolitik, kalaupun gue harus berpartai, yang pertama ya gue harus izin keluarga dulu kan. Itu aja belum keluar Pak izinnya Pak. Kenapa? Iya kan, pertimbangan keluarga banyak, pertimbangan istri banyak, pertimbangan anak pun gue consider gitu untuk gue maju di politik atau enggak. Dan menurut gue itu prioritas. Kalau emang, karena jalan politik kan jalan kotor Pak. Ya lu jadi yang benar lah, jadi yang bersih gitu. Jadi benar bisa jadi bersih kan enggak? Pada akhirnya bersih itu dilihat dari aspek apa gitu? Apakah berkompromi dengan sesuatu termasuk bersih atau enggak? Bersih kan nggak bisa lu nilai cuman lu anti korupsi gitu. Ya udah lu bersih. Tapi lu nggak korupsi pun nggak menjamin lu benar-benar bersih. Paham kan? Maksud gue kayak spektrumnya terlalu luas dalam politik dan terlalu banyak yang jadi pertimbangan. Dan makanya kalau gue udah masuk politik berarti gue harus sudah siap dengan resiko itu. Dan sekarang gue ngerasa gue pengen belajar banyak. Gue pengen belajar banyak dari berbagai spektrum yang bahkan dulunya gue nggak suka. Gue pengen belajar banyak dari orang-orang yang udah masuk di sini. Kalaupun gue masuklah dengan kerendahan hati gitu. Kayak menilai banyak orang yang dulu misalnya kayak gue bilang loh di depan Pak Prabowo sendiri, gue bilang, Pak saya tuh dulu pembenci Bapak Pak. Tahun berapa? Tahun zaman 2014. Saya tidak suka sekali dengan Bapak. Oh, kamu ngomong kayak gitu ke beliau. Saya tidak suka dengan segala hal. Tapi makin saya belajar, oh ya, ternyata banyak hal-hal yang saya belum tahu. Makanya gue nggak berani. Kayak gue menikmati privilege itu ya. Privilege artinya kita tidak berpartai dan tidak berbaju. Itu kan tidak ada keharusan kita untuk membela orang mati-matian atau menghujat orang mati-matian kan. Makanya gue pengen nunjukin ke publik juga. Mau bukan mengedukasi itu bahasanya berat banget. Mau ngasih tahu loh, sebenarnya ada pilihan respon politik yang jauh lebih baik daripada yang kita berikan sekarang. Kalau respon kita lebih baik, ya politikus itu mau nggak mau harus ningkatin kualitas berpolitiknya mereka. Paling nggak ada pilihan buat nggak jadi orang gila gitu lah. Iya, yang diadu gitu lah. Cebong, kalau kadrun gitu. Berarti harus tahu lah ya, harus kenal lah. Tapi kan gue liat dari narasi story Instagram lu nih. Ya. Tercium bau-bau ingin menjadi pulang ke Jambi lah. Tercium bau-bau pengen jadi apapun itulah, eksekutif, legislatif. Oke. Ini kayaknya baru ini gue buka di sini secara literal ya. Dan ya udahlah, apapun yang terjadi setelah gue ngomong ini terjadilah. Gini Pak, ini ada benang merahnya dari apa yang gue jelasin tadi. Dan mungkin ini jadi penjelasan yang agak panjang ya. Dan gue harap lu gak bosan dengar. Oke. Jadi gini, gue tumbuh dari seorang bapak yang punya profesi dosen. Dosennya hukum tata negara lagi. Jadi gue lahir, dari kecil gue diberikan pemahaman politik dan bernegara dengan sangat masif oleh bapak gue. Entah apa yang berusaha dia bentuk ke gue ya. Jadi gue inget banget, sempat gue ceritain di video. Gue bahkan bisa menjelaskan apa itu electoral college. Waktu usia gue belum 10 tahun Pak. Dia ngejelasin dengan sabar dan detail bagaimana Bush itu tetap bisa menang, tetap jadi presiden Amerika walaupun suaranya kalah dari Al Gore. Oh, sistem electoral college. Oh gitu. Gue ingat di periode awal 2000-an, gue cuman getting emosional di TV itu 2 kali. Satu waktu Italia kalah sama Korsel, itu Anjung Wan yang wasitnya Brian Moreno. 2002. Satu waktu pemilihan presiden parlemen Megawati Gus Dur. Wah itu gue ikutin Pak, sampai waktu itu gue yang harusnya masuk madrasah, waktu yang kelas madrasah bolos gue cuma gara-gara nonton kejar-kejaran suara dan bagaimana politically move
dilakukan di situ strategi politiknya. Yang pertama Yusril Iza Mahendra bilang mau maju atau enggak. Itu umur gue 7 tahun Pak, 8 tahun. Lo ngikutin gituan? Gituan. Jadi gue tahu betul namanya dunia dalam berita, hal-hal seperti itu, hal-hal klasik seperti itu. Gue masih terpapar Pak Harmoko gitu-gitu, hal Departemen Penerangan ya. Kita seumuran kan? Ya, seumur satu generasi paling 2 tahun. Tapi lu ngikutin zaman Pak Yusril nggak jadi maju, zaman di parlemen tuh? Itu zamannya PKS itu namanya masih Partai Keadilan. Namanya PSPK. Ya. Dan hal-hal seperti itu gue dibentuk dan diberikan informasi soal politik itu sangat-sangat luas dari bapak gue dan sangat-sangat banyak. Dan itu privilege ya, karena nggak semua orang punya kesempatan untuk seperti itu gitu. Baik politik dalam negeri ataupun politik luar negeri. Itu guanya sendiri interest. Tapi sesuka-sukanya gue dengan politik, gue nggak akan menempuh jalan politik. Kenapa? Karena jalan politik itu jalan paling merugikan, jalan paling berat, jalan paling kotor gue bilang. Mau lu sebersih apapun pada akhirnya ada bentuk kompromi yang lu harus lakukan di dunia politik. Kenapa demikian? Karena untuk mencapai posisi yang punya daya tawar lebih besar dan pengaruh lebih besar, mau nggak mau itu lu harus lakuin. Ya, ada yang membedakan adalah seberapa besar kompromi yang lu bisa berikan dengan satu kondisi dan kejadian dan situasi. Dan seorang politikus yang emang punya mimpi besar, ya harus berpikir seperti itu. Kecuali lu cuma mau sebatas itu doang. Tapi kan lu berpolitik ya lu pengen kasih nilai lu, value lu untuk hal yang lu perjuangin. Karena kalau kata bapak gue tuh ada 3 kondisi. 1, pekerja politik. 2, politikus. Yang terakhir negarawan. Nah, jangankan untuk jadi negarawan, jadi politikus saja orang Indonesia itu jarang, politisi itu jarang, karena politisi itu orang yang memperjuangkan kepentingan antar golongan. Kebanyakan orang Indonesia cuma berhenti sebagai pekerja politik, yaitu mencari uang dalam dunia politik. Nah, sementara untuk menembus 2 hal ini, lu harus melewati para pekerja politik ini dulu, Pak. Tentu lu nggak bisa naif bilang lu bisa benar-benar lurus sekali gitu, itu bakal menghambat lu kemana-mana. Lu mesti menyenangkan para pekerja ini. Hal-hal seperti itulah. Ini sederhananya kayak gitu. Jadi ya gue pikir mau sesuka. Gue suka dinamika di dalam dunia politik. Gue suka semua fleksibilitasnya. Gue menikmati semua panggung politik yang ada, ngelihat orang bermanuver, ngelihat orang pura-pura bodoh, ngelihat orang bodoh pura-pura pintar, hal kayak gitulah. Akhirnya orang banyakan yang mana? Banyakan yang orang bodoh pura-pura pintar atau berimbang, Pak? Oh, berimbang. Banyak orang pintar pura-pura bodoh. Wah, itu banyak juga. Sayang juga ya. Sayang juga, tapi demi political move ini kan. Sampai akhirnya gue merasakan, lebih baik di luar itu. Ya lebih baik mempertahankan mempertahankan so-called idealism lah kalau kata orang. Gue benci mengatakan kata-kata seperti itu atau prinsip. Jadi gue tetap akan disukai orang. Ya, at least gue kritik aja, nggak usah ngambil move. Politikus semua bangsat, politikus semua kotor, politik tuh tai, kayak gitu-gitu kan. Hal-hal seperti itu. Yang jelas follower gue tetap suka, subscriber gue tetap suka. Gue terlihat benar-benar orang baik dan gue nggak kehilangan pendapatan. Dan gue pikir itu positioning yang enak ya, karena tidak berpolitik itu tidak membuat lu punya kumpulan massa yang akan membenci lu dan mengancam lu. Sampai akhirnya gue balik ke daerah gue sendiri, Jambi waktu itu. Itu di-trigger dari beberapa banyak orang yang informasiin ke gue, Jambi, bang tolong kami gitu. Intinya tolong kami, karena mereka terganggu sama aktivitas truk-truk batubara yang melintas. Itu bukan cuman jalanan yang macet, korban jiwa udah banyak, Pak. Dan gak ada yang bisa diperbuat oleh pemerintah untuk menghentikan semua hal itu. Semua langkah yang diambil itu ya langkah ya larangnya juga sementara. Akhirnya kenapa? Karena sumber pendapatan daerahnya mungkin, I don't know. Anak bos-bos Taipan. Itulah yang berusaha gue cari tahu kan. Sebenarnya karena emang itu melanggar regulasi lo. Lu harusnya ketika lu punya perusahaan batubara dan lu punya truk-truknya, lu harus punya jalan khusus batubara, jalan khusus tambak gitu. Yang lu develop sendiri. Nggak boleh lu pakai jalan nasional. Dan kalaupun lu harus pakai jalan nasional, itu ada regulasi lagi yang mengikat. Dan beberapa regulasi itu ditabrak gitu loh. Dan pemerintah itu tahu, tapi ya pengawasannya itu ternyata nggak kuat. Jadi dibiarin aja kayak gitu. Jalannya bolong gitu ya? Wow, Pak, bukan cuma jalanan bolong. Dalam waktu malam, misalnya jam 7 malam, di depan rumah lu tuh cuma deretan truk aja, bahkan makan bahu jalan satu. Yang harus ngalah itu masyarakat yang emang punya hak di jalan nasional itu. Untuk
jalan-jalan tambang ini. Gue mungkin berbahaya untuk bicara seperti ini ya. Cuman fakta kenyataannya seperti itu dan mau apapun yang dilakukan ini sampai detik ini nggak hilang. Pada itu kan kita bisa melihat sendiri ya. Sebenarnya kan untuk menghilangkan itu gampang, lu larang aja selesai. Nggak segampang itu kan. Kalau lu nggak punya kepentingan seharusnya segampang itu. Kalau lu punya kuasanya, kalau lu punya powernya, kalau lu punya haknya untuk menghentikan itu sebenarnya bisa lu hentikan. Ya kan? Tentu lu akan dapat protes, tentu banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang diganggu kepentingannya. Tapi kalau emang masyarakat sudah menderita seperti itu, Pak, korban meninggal itu banyak sekali. Itu daerah kampus. Tiba-tiba diserempet batu. Guru SMA gue sendiri korban dari truk yang melintas di situ gitu. Nah, awalnya gue pikir gue suarakan tiap saat ini akan berdampak. Ternyata udah posisi politik kita itu beberapa orang udah gak peduli lu mau viral juga, yang penting gue jalan-jalan aja, toh gue yang punya wewenang ini. Tapi di Lampung berhasil tuh. Ya, viral dan berubah gitu. Iya, tapi masalah di Jambi jauh lebih kompleks dari Lampung. Bukan cuma jalanan yang buruk, tapi aktivasi korporasi, Pak. Dan ya mending gue dihujat lah daripada gue. Ngerti kan maksud gue? Ya gue udah gak ngerti. Yeah. Jadi ternyata memang jalan politik kotor, tapi kadang ada kondisi yang memang yang bisa lu lakukan cuma bersuara dong, tapi lu gak bisa ngambil keputusan atau tindakan untuk itu. Dan satu-satunya gue bisa membantu tempat gue lahir, tempat gue besar, tempat gue sekolah. Kalau gue punya bukan power ya, punya kesempatan untuk menghentikan hal-hal kayak gitu. Karena gue nggak punya kepentingan apapun. Atau gue punya orang yang gue percaya bisa menghentikan itu gitu, bisa mengambil keputusan tentang itu. Karena kan ini ujungnya mau lu bersuara sebanyak apapun, tapi yang punya kewenangan untuk do and done-nya bukan lu, ya nggak ngefek Pak. Pada akhirnya lu bersuara semua orang simpati nih 1 bulan dan gak ada berubah. Orang juga 1 bulan capek untuk ngomong terus. Lupa lah pasti. Iya, dan itu lewat momentum selesai. Ternyata gak cukup cuman menyuarakan. Kadang lu harus mengambil tindakan, dan supaya lu bisa mengambil tindakan ada banyak sekali yang harus lu korbankan. Makanya gue bilang, kalaupun gue akhirnya memilih untuk berpolitik, berarti itu udah pengorbanan yang luar biasa yang akan gue lakukan untuk menuju jalan itu. Tapi di satu sisi, kalau ini terus dibiarkan, ya enggak akan ada yang berubah, Pak. Jadi kalau lu berpolitik pasti itu di Jambi awalnya? Enggak juga sih. Cuman di situ gue mulai punya kesadaran kalau oh iya, ternyata suara saja tidak cukup ya. Tapi kan semua politisi ya, kayak lu kan awalnya idealis. Gue nggak idealis, Pak. Kesannya. Ujung-ujungnya kan, ya begitu juga tuh, kompromi juga tuh. Semuanya pasti kompromi. Awalnya sih memang top marko top gitu. Enggak juga, Pak. Bahkan banyak orang berpolitik tanpa tahu niatnya berpolitik apaan. Lu pikir yang caleg-caleg muda lu telusuri siapa bapaknya? Itu salah. Sebegitu iya. Parahnya kondisi kondisi politik kita, Pak. Gua ada sedikit cerita nih. Gue pernah ikut diajak teman gue nih, ikut perkumpulan pokoknya bagian mudanya sebuah partai lah. Gue datang iseng-iseng aja. Gue iseng dari mana lo? Kalau gue ditanya gue bilang ya enggak, gue iseng-iseng doang karena teman gue aja yang ngajak. Satu orang bilang dia tuh tadinya dari partai lain, gue baru pindah nih. Kenapa lu pindah ke sini? Di sana nggak ada proyek Pak, katanya gitu. Dalam hati gue, lu masih gembel aja, masih jelek, masih busuk lo gitu. Udah mikirin proyek kampret. Dan mereka kan senang Mbak situasinya. Misalnya orang yang sadar kayak Pak Gamal ini, orang yang punya kepedulian, orang yang pengen mikir ada yang harus berubah ini. Mereka tahu, udahlah kita bikin kayak gini aja, orang-orang kayak gini ini nggak akan masuk ke kita gitu. Yang masuk ke kita ya anaknya om kita, anaknya bapak kita, anaknya teman bapak kita. Jadi sementara kondisi ini tetap bertahan kayak gini, kita untung. Makanya ketika lu masuk sendiri, lu makin sadar ternyata kondisi politik kita bahkan lebih buruk dari apa yang kita lihat di luar. Lu bilang, oh semua politikus masuk dengan idealisme. Kagak. Bahkan untuk menyampaikan apa niatan mereka berpolitik aja mereka nggak mampu gitu. Banyak kan politik itu dinilai mumpung bapak gua sekda, mumpung bapak gua ini nyari apa sih? Apa keren ya?
Proyek tadi, Pak. Tadi lu bilang lu mendingan jadi kayak sekarang nih, nggak ada hatersnya gitu kan. Tapi kan ada juga haters lu. Iya banyak. Lu kan konten ngatain Pak Mardigu. Kan banyak haters lu tau sebenarnya kan. Nggak aman-aman juga. Kalau mau aman banget ya lu jadi konten gaming lah. Itu yang saya suka dari Pak Gamal. Pak Gamal ini saya melihat Pak Gamal juga dan dia punya apa ya? Punya prinsip. Gue ngelihat lu tuh orang yang nggak takut bilang A, nggak takut bilang B, bukan tipe orang yang netral aja atas contohnya satu. Apa contohnya? Contohnya lu tentang semua hal tentang COVID. Itu kan lu bertentangan banget dengan gue tuh. Tapi di situ juga gue bisa sangat menghormati orang yang sebenarnya punya pikiran yang berbeda nih. Nggak harus ketika lu berbeda, justru kadang kadang lawan yang punya prinsip itu jauh bisa menghasilkan respect yang besar daripada kawan yang penjilat. Kan gitu kata orang kan. Dan gue ngeliat ya Gamal beberapa konten dia itu sangat 180 derajat gitu dari pemahaman gue. Cuman wah ini orang punya idenya sendiri, punya pikirannya sendiri. Maka gue bilang, gue mungkin tidak akan pernah masuk PKS ya. Tapi PKS itu salah satu partai yang paling gue hormati loh. Karena partai idea. Punya jati diri lah. Punya jati diri. Nah itu yang bikin gue, oh keren nih. They deserve respect from the others. Nah, lu jangan bikin video tentang gue ya. Nah, masalah Pak Mardigu ini beda konteks. Pak Mardigu saya tidak benci sama sekali loh. Apalagi masalah personal. Kesannya. Oh, kesan kan sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Iya. Tapi saya gue bahkan di video tuh bilang kalau ketemu gue bakal aja foto gitu. Gue suka cara dia bernarasi, gue suka cara dia bercerita. Gue pelajari videonya karena emang banyak hal yang bisa dipelajari. Intensitas dia dalam berbicara itu kayak gini toh. Oh, frasa-frasa yang dia gunakan kayak gini yo. Lu bisa belajar dari siapapun. Dan termasuk gue juga belajar dari Pak Mardigu soal itu. Dan dia untuk usianya termasuk fashionable. Ya kan? Berapa sih usianya? Ya gue nggak tahu lah. Nah, yang bikin gue punya kesan kayak gitu karena gue sebenarnya ngikutin apa yang dia bilang sih. Seharusnya seseorang yang besar itu tidak anti kritik gitu dia. Seharusnya dia kan sering bilang Pak Luhut, wah ini bla bla Pak Luhut, Bu Sri Mulyani yang dia kritik atau apa. Dan dia bilang seharusnya semua orang itu terima kritik dia. Oh kalau dia punya prinsip kayak gitu berarti dia berani dikritik dong. Berani dikonter dong gagasannya. Pak Gamal ingat Pak, nggak sekali pun di semua video yang gue bikin tentang Pak Mardigu, apalagi satu video itu ya, nggak sekalipun gue ngebahas personalnya dia, nggak sekalipun gue ngulitin masa lalu dia. Nggak ada tuh gue bawa-bawa Lia Eden sekte, nggak ada itu gue bawa-bawa soal Titi Sampurna, nggak ada gue pertanyakan soal legit atau enggaknya S2 dia yang criminal mind itu, nggak ada gue bawa. Yang dia bilang Francisco criminal mind, gue emang ada masalah itu. Ya nggak gue bawa kan. Maksudnya gue nggak nyerang personal dia sama sekali loh, dan nggak nyerang kehidupan dia. Yang gue lakukan itu bahkan bukan nyerang dia. Dia cuma 2 poin. Satu, dia bilang buku HAM yang benar-benar literally buku HAM yang gue pelajarin. Gue ada course jurnalistik, diantara itu bahan penelitian gue. Itu sebagai buku ekonomi yang mengatakan kalau Cina menggunakan MMT. Ini bias informasi yang luar biasa salah. Dan kalau gue tahu yang benar, tapi gue diamkan, seberapa banyak masyarakat yang rugi. Lu bayangin nih, gara-gara Pak Mardigu bilang Tiananmen Papers itu secret meeting of China yang ngomong soal Cina bakal membangun ekonomi dari cetak uang. Terus karena lu dengar Pak Mardigu, lu belilah itu buku. Ternyata nggak ada isinya sama sekali soal itu. Kecewa nggak lu? Dan seharusnya karena gue tahu itu salah, ya gue koreksi dong. Nggak ada doh Pak yang ngomong kayak gitu. Kedua, renminbi dan yuan 2 mata uang yang berbeda. Lu sering banget dengar narasi Pak Mardigu kayak gini kan. Yang gue heran sampai sekarang, sampai sebelum gue bikin video ini, kok nggak ada yang koreksi kayak ini sesat. Marah lo gue bilang sesat pikir, sesat informasi. Tapi ya faktanya ya ini salah gitu. Nggak pernah yang namanya renminbi dan yuan itu 2 mata uang yang berbeda. Jadi ya konteks yang gue sampaikan ya, sisanya kan gue nggak bahas apa-apa lagi. Terus gue sampaikan lah, ya renminbi dan yuan itu ya satuan uang dan mata uang, bukan 2 mata uang berbeda terus campur lagi. Nggak ada cerita seperti itu. Dan rame kan, rame banget. Dan gue seneng rame banget karena gue akhirnya punya kesempatan untuk ya udah Pak, jawab dong, siapa tahu saya yang salah gitu. Siapa tahu Tiananmen Papers saya yang saya teliti 1 tahun itu beda Pak terbitannya gitu kayak. Siapa tahu
ya memang pemahaman saya soal yuan dan renminbi yang saya dapat dari bangku pendidikan, dari pengalaman kerja, dari interaksi dengan para ekonom di sana, itu juga salah. Siapa tahu Bapak lebih ngerti. Dan semua kesempatan itu kan senang karena ada dialektika kan dalam ruang publik. Dan banyak juga yang mendukung supaya itu terjadi. Gue kenal Bang Helmi, gue kenal Om Deddy. Minta tolong lah. Ya udah minta tolong. Dan bahkan gue sampaikan langsung ke timnya. Ayo Pak, saya sangat siap. Karena dia sendiri yang bilang kan. Dia sempat bilang kan. Saya tuh sangat terbuka dengan kritik. Siapa yang mau adu gagasan, hayo saya akan lakukan. Ada posting, lu tahu kan postingan dia kayak gitu. Itu kan benar-benar dia yang bilang kan. Nah gue bilang, Pak saya siap Pak. Mari Pak kita bedah gagasan Bapak gitu dan lain sebagainya. At the end of the day, ya setiap orang yang approaching dia tolak. Terus sampai di titik dia bikin postingan. Dan banyak orang menilai postingan itu merendahkan saya secara personal. Mending debat sama mantan bosnya. Nah di titik itulah Pak Wardigu melakukan kesalahan sebenarnya. Dan di situ saya simpati sebenarnya. Seharusnya Bapak tidak harus kayak gini. Karena apa? Karena akhirnya postingan itulah yang membuat orang yang awalnya mendukung dia itu jadi kecewa banget. Loh, kok lu ngomongnya pertama lu ngekritik orang seenak sesuka lu dan lu berharap kritik lu itu dihormati sebagai bentuk konstruksi gitu. Tapi ketika lu dikritik kok lu main edging kayak gini sih? Kok lu ngatain bocil sih? Bocil. Dia nggak jawab lo kok bikin 2 video. Yang thumbnailnya diganti-ganti. Itu kan bentuk di situ dia menunjukkan sendiri ketidakdewasaan dalam menanggapi kritik sebenarnya. Dan tanpa nyebut nama gue loh. Dia bikin. Iya. Ini masuknya lu misalnya orang yang menghormati dia, melihat bagaimana dia merespon gue. Jujur Pak, pasti Bapak kecewa. Iya kan? Itu bukan respon yang lu harapkan dari seorang yang lu idolakan kan. Apalagi kan Wardigu ini dianggap sebagai penyelamat Indonesia gitu. Iya. Dan cara dia merespon itu sangat seharusnya punya pilihan yang dan dia bakal jauh lebih dihormati kalau dia menerima itu. Tapi ujungnya enggak, dia bikin postingan itu, dia yang nyerang itu bukan gua ataupun bukan orang yang nonton gua, fansnya sendiri Pak. Bukan buzzer lu. Duit dari mana saya? Itu yang benar-benar following bapaknya sendiri dan akhirnya postingan itu di drop dari postingan akun utamanya. Dari situlah sejak saat itu ya gue ya terserah lah orang niat gue nggak jelek. Dan satu lagi yang gue kritik sebenarnya. Dan bahkan gue belum masuk bab ini waktu itu. Tapi yang ngelihat responnya, gue tuh orang yang suka banget dengan MMT. Bernie Sanders itu playbooknya gue pelajarin banget. Gue ngefans sama Bernie Sanders. Cortez. Nah, dan lu tahu Stephanie Kelton kan ada di wingnya dia ya, dan buku dia yang menjelaskan soal MMT itu jadi salah satu bestseller di New York kalau lu ingat tahun 2020. Cuma yang awalnya pengen gue kritisi itu, cuman ya sudahlah bapaknya udah kayak gini ya gue kasih udah habis banget. Ini yang sebenarnya menarik banget. MMT itu muncul kalau lu telusuri lah, itu semiliar sama apa yang terjadi tahun 1960-an, Qataralism itu dari orang namanya Mauner atau apa gitu. Pokoknya intinya dia seorang ekonom Amerika, habis itu sama Bill Michel itu diadopsi lagi, dia setuju dengan semua konsep MMT itu sendiri. Karena MMT itu kan datangnya dari left wing, Pak. Itu konsep ekonomi yang datang dari left wing. Left wing ini sosialis gitu. Iya, kekirian. Dan itu heterodoks gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang tidak diterapkan secara utuh tapi sebenarnya menarik untuk jadi kajian akademis. Dan makanya waktu Pak Wardigu bilang MMT bukan ilmu kampus. Lu pernah ke kampus gak sih gitu? Itu tuh jadi bahan pembahasan dimanapun gitu soalnya. Apalagi Stephanie Kelton itu berhasil membuat MMT itu mulai dikonsider oleh banyak akademisi untuk jadi bahan perbincangan apakah ini mungkin atau enggak gitu loh. Soalnya kita nggak terus bergantung lagi sama interest dan lain sebagainya. Bill Michel masuk, Stephanie Kelton bikin itu jadi bigger. Tapi ketika gue masuk ada orang Indonesia ngomong MMT, loh kok keluar nama Michael Hudson ya? Ini nih dari culture, dari sejarah naiknya aja tuh, loh kok konsepnya kayak wah bikin bangunan 1000 bakar. Men ini mencederai intelektualitas men. Yang sampai di counter Pak Akbar kan. Lah gak bisa gitu dong. Dia pernah berdua ngobrol kan? Pernah. Ya itu kan yang gue quote.
Jadi cerita Pak Mardigu yang soal di Cina itu MMT itu. MMT itu bukan sesimpel printing money terus untuk pembangunan. No. Kalaupun pada akhirnya Cina menggunakan uang yang dicetak untuk membangun, itu tidak sama dengan MMT. Dan MMT tidak sama dengan membangun by mencetak uang ataupun memisahkan currency. Karena kalau sesederhana itu Bapak, nggak ada negara yang susah. Ini kan logik common sense paling sederhana ya. Kalau MMT itu sesederhana apa yang dijelaskan Pak Mardigu di setiap podcast dan di setiap kontennya, kalau lu bisa melakukan itu dengan segampang itu, nggak ada negara yang susah. Lah ngomong soal Cina membangun dengan printing money, lalu tahu utang luar negeri Cina seberapa besar? Karena ekonomi itu nggak sesimpel itu. Itu yang gue berusaha jelaskan. Dan MMT itu konsep yang jauh lebih menarik dari sekedar ngomong cetak uang untuk membangun. Soalnya apa yang berusaha diperjuangin Stephanie Kelton soal MMT adalah bias orang melihat yang namanya interest. Bias orang yang melihat namanya suku bunga. Melihat bagaimana negara itu sebenarnya berutang untuk dirinya sendiri, digunakan untuk dirinya sendiri. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Dan satu lagi, salah satu nilai MMT yang dijelaskan sama Kelton ya, yang berusaha diperjuangkan juga sama Sanders adalah pemenuhan lapangan pekerjaan. Dengan lu menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dengan kapital yang lebih besar, maka usaha-usaha bisnis ini akan jalan. Nah, setelah pemenuhan lapangan pekerjaan itu terpenuhi, maka mulailah dilakukan yang namanya penyesuaian. Entah berbagai cara, berbagai mekanisme. Intinya adalah MMT itu post Keynesian. Bukan lawan Keynesian. Karena Keynesian itu bergantung pada permintaan agregat. John Maynard Keynes dalam general teori itu kan menjelaskan government itu seharusnya bisa lebih turun lagi buat melakukan stabilitas pasar. Ya kan? Buat membuat market ini lebih stabil, ekonomi lebih jalan, peran government harus besar. Ya cetak duit. Cetak duit resiko ya inflasi di manage dengan berbagai kebijakan ekonomi. Nah, para pemuka left wingnya US itu melihat, kita akan tambah lagi nih apa yang sudah dipikirkan sama Keynes. Karena kan left wing ujungnya di kesejahteraan, di kesetaraan ini kan, yang lebih konkret lagi sebenarnya. Karena Keynes masih mempertimbangkan beberapa hal yang menurut para left wing aktivis, ekonom left wing itu sebenarnya bisa diindahkan, bisa ditepikan lebih dahulu. Tapi ide ini itu di Amerika sendiri nggak laku ya? Laku Pak. Buktinya Bernie Sanders nggak pernah maju juga toh. Nah ini menarik. Karena kita bicara soal Bernie Sanders sebagai politikus. Karena itu gamenya Bernie Sanders. Nggak pernah laku kan? Tapi Bernie Sanders itu politikus yang maju karena fundraising, crowdfunding. Kayak lu aspek itu laku atau nggak laku dari mana? Dia nggak pernah berhasil maju beneran maksudnya. Karena politikal tujuan politiknya berbeda. Dia diperhitungkan sebagai salah satu calon kuat loh. Tapi selalu di akhir selalu gagal gitu kan? Bukan gagal karena dia ngerti. Bukan dia yang dia kan Demokrat. Dia kan ini kan. Ya di dalam partainya sendiri pun kan ada banyak segmen, banyak politikal lain ya kan, banyak kepentingan politik yang lain. Tapi seenggaknya dia bisa nunjukin nih, kalau politikus itu ketika punya persona yang kuat, bahkan dia gak harus mikirin ngeluarin biaya, orang bakal berusaha support dia habis-habisan. Nah, kenapa gue bilang MMT nggak laku? Definisi laku apa dulu? Kalau nggak laku ya bukunya Kelton nggak akan pernah bisa bestseller. Artinya awareness itu ada. Tapi apakah itu untuk diterapkan? Nah, itu yang jadi perdebatan selanjutnya. Iya, maksudnya idenya ini menarik tapi utopis itu mungkin. Iya, menarik. Jadi makanya Bernie Sanders pun nggak maju-maju mungkin. karena beberapa hal dalam ekonomi dan makin tahun bertambah itu kan komponennya makin banyak dan makin kompleks. Lu bayangin ya, Amerika Serikat itu baru melakukan super bailout kepada seluruh bank. Dia bilang dia nggak akan bailout nih ya namanya Silicon Valley, tapi dia melakukan super bailout, dibiayain semua bank-bank di situ. At the same time, dia naikin suku bunga. Logisnya di mana? Sementara ketika lu naikin suku bunga berarti peredaran uang berkurang dong. Artinya ketika lu naikin suku bunga, lu berusaha mencegah inflasi itu jauh lebih liar lagi. Karena satu-satunya obat inflasi ya kurangin duit yang beredar. Bukannya benar naikin suku bunga dong? Enggak lah. Ketika lu naikin suku bunga berarti supaya inflasi itu mereda kan. Tadi lu naikin suku bunga. Yeah. Tapi di satu sisi dia
Dia nge-bailout orang. Gila-gilaan. Bukan satu company yang belum maju. Itu kan barengan lah. Maksudnya dia nge-bailout orang gila-gilaannya pakai uang. Iya, tapi dia naikin biar imbang kan. Iya, kan secara makro. Kalau kita ngomong soal pengeluaran agregat, permintaan agregat, ini kan langkah yang apa sih maksudnya lu baru ngeluarin ratusan miliar dolar untuk perusahaan yang bahkan belum valid untuk menjaga perbankan tetap aman, tapi di satu sisi lu melakukan tapering. Ini kan yang bikin bisa kita bilang ya, bikin market cryptocurrency yang awalnya udah down banget itu jadi menggeliat lagi karena banyak hal yang tidak bisa dihitung secara konkret dan akurat. Kalau kondisi itu sudah sangat susah untuk diperkirakan, maka lu harus mencari market yang benar-benar bisa menyimpan uang lu gitu. Belum bisa dihitung, belum bisa dikalkulasikan. Ya kayak COVID awal naik lah. Udah masuk aja lah ke Bitcoin dulu atau masuk aja cryptocurrency dulu, capital in, capital out, udah. Kayak gitu. Nah, dalam pemahaman seperti ini aja, gue yang S2-nya sampai S2-nya ekonomi, dari stan S2-nya ekonomi. Oh men, ekonomi itu terus berubah cuy. Dan gue ngerasa bagus banget Pak Mardigu itu membuat awareness, menyadarkan orang tentang ada satu aspek ilmu ekonomi yang namanya MMT. Tapi not that way gitu. Ini karena masalahnya ekonomi aja kali, jadi lo gatel gitu ya. Mungkin kalau salah ngomongnya, yang gue paham. Karena sesuatu yang gue paham. Kalau salah ngomongnya soal stoik, lu kan bapak stoik nih. Gue bahkan mengkoreksi itu sendiri. Lu lihat nggak pernah konten gue lagi ngomong soal stoikism kan? Karena gue menghargai namanya kepakaran, Pak. Dan gue menghargai dan gue ngerasa setiap argumen yang lu lemparkan dan didengar sama publik itu lu punya tanggung jawab di situ. Gue secara incidentally karena satu konten, just one konten, lu jadi bapak stoik Indonesia. Dan itu selalu gue kurangin dan selalu gue koreksi gitu. Ya karena memang ketika gue ngomong, ya gue menjalani kehidupan seperti itu dan itu cara gue berpikir, the way of life yang gue gunakan, gue share. Dan lu tahu pembahasan itu bahkan tidak menyentuh sama sekali filsafat dalam akademik. Gak ada, itu cuma ya keseharian gue, itu jurnal Parubaya Pak. Keseharian gue dan bagaimana gue melihat itu dan bagaimana dampak hidup gue. Dan ternyata itu meledak, itu sesuatu yang gak bisa gue kontrol. Tapi ada yang bisa gue kontrol. Apakah gue akan mengkapitalisasi itu atau enggak? Buktinya enggak. Kalau orang normal ya mungkin lu berpikir dulu ada di dunia digital ya. Ini sangat bikin seminar, bikin buku, bikin workshop, semua tawaran itu udah ada Pak. Gue tolak. Dan gue selalu bilang kalau harus ngomongin stoikism, lu ngomonglah ke pakarnya langsung. Seenggaknya Bang Henry Manampiring itu jauh lebih baik. Seenggaknya Rocky Gerung lah. Boleh, itu Rocky Gerung boleh. Iya. Profesor lebih dari profesor lah itu. Bang Rocky pintar. Nah, Pak Mardigu ini bukan ekonom. Dia bukan pakar menurut lu. Dia bukan ekonom dan bukan pakar dan bukan itu juga yang jadi penyebab kenapa gua mengkritik dia. Kalau dia bukan ekonom, nggak ada masalah. Kalau mengkritik baik, kalau yang dia sampaikan benar, gue bakal dukung. Masalahnya cuma sekedar ada hal yang keliru yang dia sampaikan. Nah ini lo yang benarnya. Dan sebenarnya sesimpel itu kan. Tapi kayak dari video lo itu lo udah gatel banget ya sampai menumpahkan di hari itu maksudnya gitu. Enggak sih. Kayak udah lama gatelnya gitu sebenarnya kan. Enggak juga Pak. Saya malah lebih kayak saya sempat consider itu. Makanya dari penyampaian awal sampai akhir kayak gue bilang, gue sama sekali tidak ada menyerang personal. Bahkan ngatain Pak Mardigu aja enggak gue. Ada pendukung Pak Mardigu yang bilang kan lu mau pansos, lu kan lebih kecil, subscribernya juga gitu. Tapi kan masalahnya video saya jauh lebih tinggi viewernya daripada. Ya itu tuh yang pansos itu kan bingung juga, men. Itu Pak Mardigunya aja sampai komen di video itu bilang kok di sini lebih rame ya. Saya udah bikin balas aja. Ada Pak komen beliau kayak gitu. Ada. Gitu ya. Gimana gue mau pansos gitu. Masalahnya video itu total gue cuma buat 2 video. Pak Mardigu tuh buat 4 apa 5 gitu. Oh banyak sih. Banyak gua sih kayak semua tapi banyak sih. Dan baru itu kan dia nanggapin. Iya. Kenapa Bapak ini? Gue agak kaget juga. Terus awalnya kan muka gue, terus diganti muka Sri Mulyani. Ngapa sih? Tapi lo cinta banget sama Sri Mulyani ya? Sampai lo tersinggung juga kalau ada yang ngomongin dia gitu? Enggak juga sih. Kalau bilang tersinggung yang ngomongin dia enggak. Kalau cinta, suka. Karena kan banyak hal yang gue lihat enggak dilihat orang kan. Dan banyak banget. Gue enggak berhak cerita. Pengen banget cerita, tapi kan ini bukan diri gue ya. Banyak hal-hal yang mungkin kalau gue omongin itu bakal mengubah persepsi publik secara besar gitu loh.
entah ke Sri Mulyaninya atau pihak lainnya. Dan yang jelas gue bisa bilang dia nggak perfect, dia nggak sempurna. Tapi sampai detik ini gue ngerasa mungkin kalau bukan karena beliau, kita dalam situasi yang jauh lebih buruk. Itu yang bisa gue bilang sih. Dan ini kita masuk ke bagian akhir nih. Dan sekarang gue tanya lo sebagai seorang storyteller. Kan lo pernah jadi juri di acaranya Humans tuh kan ya. Kemarin ditawarin lagi gue. Oh, ditawarin lagi. Lu mengamini kan lu kan sering bilang lu sebagai storyteller gitu kan? Iya, lebih aman sih. Bukan filosof ya? Gak lah, gila lu. Gua gak akan mengakui sesuatu yang bukan gua ya. Andaikan lu sebagai konsultan politik, kan storyteller nih. Andaikan jadi konsultan politik ke Pak Ganjar nih. Lo gimana tanggapan tentang dia yang sering ngikutin caranya Pak Jokowi tapi ditwist dikit lebih kekinian gitu kayak nge-zoom di warteg, lari pagi, datang ke Jakarta Utara telepon Pak Heru gitu. Pokoknya semua serba ada kamera gitu. Apa yang akan lo koreksi gitu? Lu minta gue mengkoreksi Pak Ganjar. Kalau seandainya jika lu jadi konsultan politik. Kalau gue diminta untuk ngekoreksi Pak Ganjar. Buat storytelling kan. Buat storytelling. Soal Pak Ganjar sendiri, gue ngeliat, gue nggak tahu ya input apa yang bisa lebih baik, yang bisa gue kasih ya. Karena emang gue suka sekarang foto-fotonya juga bagus gitu. Pak Ganjarnya sendiri juga punya tim sosial medianya juga jalan. Dan gue suka pidato-pidatonya Pak Ganjar itu sebenarnya memberikan kita definisi yang bahwa ada hal yang lebih yang dimiliki Pak Ganjar ya. Pak, cara dia bercerita soal foto Pak Jokowi itu luar biasa sih menurut gue kayak. Ini orang jago ngomong ya? Jago ngomong Pak. Dan dia tahu ngomong dengan siapa. Dia kan S1-nya hukum, S2-nya ilmu politik. Ilmu politik ya. Jadi benar-benar gue ingat banget cara dia menceritakan foto Pak Jokowi itu, wow, foto favorit Pak Jokowi yang foto kader, pakai baret yang kayak gitu lah. Itu dia ceritakan itu kan sebenarnya hal yang selama ini dijadiin cecengan ya negatif, tapi dia bisa menceritakan itu dengan sangat hangat. Dan ya, gue juga suka Pak Ganjar itu bukan orang yang terlalu responsif dengan sesuatu. Itu modal politik yang baik ya. Berarti kan kaki politiknya kuat gitu. Pak Anies juga gitu. Pak Anies juga dan Pak Prabowo, untungnya Pak Prabowo juga sekarang, tiga-tiganya. Sekarang. Iya sekarang. Dulu kan berbeda kayak lu orang yang tahu lah dari 2014, 19 dan sekarang. Semuanya tuh terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan makanya Pilpres sekarang itu kita harapkan tidak lagi ada polarisasi, tidak ada lagi disparitas seperti itu, tidak lagi menggunakan masyarakat cuma sebagai alat, dan cara mereka juga sangat-sangat elegan menurut gue. Terlebih lagi Pak Anies kan dengan segala serangan, hujatan dan tapi kemarin Pak Anies reaktif tuh. Yang mana? Ngomong jangan selfie doang gitu. Kan sempat bilang gitu Pak Anies tuh. Oh iya. Ada dia bilang ya pemimpin itu jangan kebanyakan selfie gitu. Kalau nggak salah nih, tapi kayak begitu maksudnya gitu. Maksudnya buat mungkin Pak Anies capek. Capek kali ya. Gue juga jadi dia capek sih. Oh iya. Tapi kan dia berarti melakukan serangan itu Pak. Serangan itu. Aduh jangan Bapak Anies. Pak Anies itu saya simpati karena Bapak tidak menyerang. Ini Bapak menyerang. Namanya orang gak kuat kali. Iya gak kuat Pak. Emang kuat. Iya. Gue karena sudah ngobrol langsung sama orang, salah satu orang paling banyak dihujat waktu itu ya, akhirnya kayak iya, lu bangun pagi lu ngeliat lu disumpahin orang gitu. Itu sakit sih. Sakit lah. Sakit sih. Ya kalau lu bilang tadi Pak Anies ya udah mulai komentar kayak gitu. Ya after all kan semua orang manusia. Jebol juga kali. Iya capek juga. Ya. Jadi anaknya Pak Anies gimana ya? Kan pasti ada juga tuh. IG-nya langsung diserbu. Pasti adalah. Iya pasti yang kayak gitulah. Makanya kalau nggak berkeluarga tuh lebih nyaman lu berpolitik ya sebenarnya kayak. Ya. Iya karena kalau lu sendiri lah mah, lu diserang haters untuk diri lu sendiri pasti lu bisa tahan kan. Kayaknya bodo amat lu. Gak usah gue baca lah. Iya. Kemarin gue podcast sama Benix kan. Itu banyak yang ngatain. Dibilang lah guanya terlalu tendensius. Padahal sengaja format podcastnya itu dibikin kayak Andi F. Noya kalau tahu. Iya. Bukannya karena gue tendensius orang Benix sama orang hebat. Gitu. Masa gue mau gak suka sama Benix. Benix sama orang top gitu. Ya tapi tinggal gak dibaca sih kalau gue. Tapi kalau kayak Pak Anies kayak gak mungkin gak dibaca deh. Banyak banget itu soalnya. Masalahnya Pak, kadang banyak juga dari mereka yang gak baca ya. Gue nanya politikus ini. Tapi kadang giliran gak kebacanya, giliran kebacanya
kebacanya paling keras. Itu mah kayak gue selalu bilang jalan politik itu jalan terjal dan kotor. Iya sih. Apalagi kalau cara lu, gue tuh paling gatel ya. Selalu gue tahan-tahan sih. Tapi gue tuh paling gatel pengen komen tuh ke politisi tuh Pak Ruhut Sitompul sebenarnya. Tapi, aduh nggak usah deh gitu. Tapi gatel gitu. Wow, gatel banget. Tolonglah gitu. Ruhut Sitompul, Cokro TV. Cuman ya gimana kan, nggak bisa juga. Ya kita bisa berkontribusi dengan baik dengan tidak menghiraukan hal-hal seperti itu. Betul. Jadi ya udah biarin aja. Gini loh Pak, yang saya sering, misalnya saya ketemu politikus gitu, saya bilang chambernya tidak akan meluas selama Anda tidak merespon, udah. Betul. Tapi kalau Anda reaktif sekali, ujung-ujungnya pasti kekalahan lebih besar akan datang kepada Anda. Setuju. Nah tadi kan Ganjar udah oke nih. Oke, bagus lah. Nah gimana kalau Pak Anies? Pak Anies ini kan ngomongnya kayak ngomong sama mahasiswa terus ya. Maksudnya jujur lah. Maksudnya kadang muter-muter juga. Dan suka nggak bisa ngomong ke akar rumput itu loh. Grassroots. Tata bahasa itu terlalu tinggi. Gitu. Nah ini yang dimiliki Pak Ganjar nggak dimiliki Pak Anies kali ya. Karena latar akademisinya Pak Anies gitu. Misalnya lu orang ke sekolah, lu kuliah dengan Pak Anies, oke, good ya. Maksudnya orang pintar ini gitu. Cuman kalau kita lihat sejarah Republik Indonesia Pak, problemnya nggak sesimpel itu. Kadang lu udah sekolah panjang di waktu yang muda, lu terbiasa dengan lingkungan yang punya tingkat literasi yang mungkin sama sama lu, knowledge yang sama sama lu, dan tata bahasa serta komunikasi yang emang terbentuk dari lingkungan itu. Misalnya lu sekarang, contoh paling simpel, lu pergi ke Twitter sekarang, lu lihat orang-orang pintar ini bicara, bilingual ini, bagaimana mereka membangun dialektika, bagaimana diskursus di antara mereka, dan bagaimana cara mereka memahami satu masalah. Dari Twitter itu kumpulan orang ini, lu catat nih, lu capture, wah, lu masukkan dalam satu irisan, dalam satu dalam satu klaster. Nah, lu langsung buka Facebook, cari grup-grupnya. Lu di situ akan menemukan disparitas yang luar biasa gitu. Bagaimana bahkan bukan cuma pemahaman, cara bicara pun itu bisa sangat berbeda lagi. Oh, kalau misalnya lu masuk ke Twitter sekarang, even lu bahkan ketika lu nggak bermaksud untuk itu, tapi dalam bahasa lu, dalam penyampaian lu ada unsur patriarki misalnya, ada unsur relasi kuasa misalnya, ada unsur kayak lu berusaha represi tanpa lu melakukan represi gitu, lu bisa kena. Lu buka di Facebook, orang bisa dengan terang-terangan bersikap seperti itu gitu. Nah, gue mengerti kenapa Pak Anies kesulitan untuk menyampaikan idenya, pemahamannya. Bukan dia nggak berusaha lah, dia sangat berusaha loh. Karena ya dia dibentuk dari situ Pak. Biasaan ya. Iya, dari selama hidup dia, ya dia orang pinter. Anaknya orang pinter. Anak orang yang pinter. Dia bangun, dia punya pengalaman politik yang luar biasa juga. Dari satu spektrum ke spektrum yang lain, dari satu klaster ke klaster yang lain. Dan ya dia tumbuh seperti itu gitu. Dan makanya gue malah menghormati dan menghargai apa yang dilakukan Pak Anies dengan mencoba untuk mendowngrade-kan bahasanya. Walaupun menurut lu tadi belum kena, ya memang belum kena. Lu bayangin orang ini tiap harinya baca buku Pak. Iya. Jadi apa mesti nonton Facebooker apa gitu? Maksud gue kayak gini, kenapa Pak Jokowi itu bisa sangat oke? Itu sangat bisa didengar oleh semua orang gitu kan. Kenapa? Yang sering luput dari politikus adalah untuk menjadi seorang politikus baik, lu bukan cuma sadar apa yang lu punya, tapi lu juga harus sadar apa yang gak lu punya. Tanpa kemampuan untuk ngomong ke grassroots yang baik pun, Pak Jokowi, maksud gue Pak Anies, itu tetap seorang politikus yang punya daya tawar lain. Gak perlu dipaksain untuk sesuatu yang emang lu gak bisa, atau bukan bidang lu. Gue ingat Bung Hatta namanya, ya sejarah Indonesia. Bung Hatta sendiri bukan orang yang bisa gampang untuk bicara pada grassroots. Tapi dia sangat taktis dan sangat pintar ketika bicara kepada para elit dan para intelektual. Pak Harto, ketika kita bicara soal diplomasi, kita bicara soal forum akademisi yang harus dia sampaikan. Pak Harto bukan itu bidangnya, tapi bicara dengan petani, pedagang, dia jago sekali. Bung Karno punya dua-duanya.
Nah sebenarnya apakah dengan keadaan begini kita bisa bilang satu lebih baik dari yang lain? Kan enggak. Pak Jokowi untuk pidato ya sorry to say nggak akan bikin gue bilang wah ini presiden gue nih. Titisan Soekarno. Iya, enggak ini bahkan bisa dibilang banyak orator yang jauh lebih baik, dan salah satu orator paling gila di Indonesia ini ya paling bagus menurut gue kemampuan berbahasanya Habib Rizik Syihab. Nggak ada yang ngalahin itu mah. Setuju gue. Dia orang pintar dan dia tahu bicara sama grassroots. Itu berapi-apinya orang akan rela apapun. Iya, dan dia harus diakuin lu nggak suka sama Habib Rizik, dia seorang yang tahu betul cara menyampaikan sesuatu. Nah Pak Jokowi nggak punya itu. Tapi apakah itu membuat Pak Jokowi lemah atau menjadi sesuatu yang mengurangi apa yang udah dia capai? Kan enggak. Jadi Pak Anies nggak perlu mikirin. Tapi kan secara demokrasi kita yang one man one vote harusnya dia tinggal cari orang yang bisa Pak. Wakilnya maksudnya. Entah jubirnya, wakilnya atau timnya yang bisa. Yang belusukan-belusukan. Iya yang bisa membahasakan itu lebih baik kan. Pak Jokowi pun gunain Pak Anies kan 2014. Iya pada waktu itu. Iya. Jadi ya Pak Jokowi itu bisa sekuat itu karena dia tahu betul kelemahan dia. Itu sih perspektif politik yang gue pegang ya. Dan mungkin kalau itu diterapkan ya gue jadi ngasih konsultasi gratis. Siapa tahu ada job habis ini kan. Ya gue ada CP ya. Pak Ferry, thank you banget nih. Gue yang makasih. Ini panjang banget ya, gue nggak tahu nih berapa jam. Ya semoga AdSense-nya bisa banyak lah. Bisa buat partai ya. Nanti saya ikut partai Pak Gamal aja lah. Gue liat ke depannya gue mau ngundang caleg-caleg nih. Ada gue kenal beberapa kan. Pengen gue tanya, lu ngerti apa sih pada? Gitu. Nah itu bagus juga. Apalagi anak-anak orang kaya. Sekolah di luar negeri. Lu pulang emang ngerti? Tahu ketoprak lo gitu maksudnya. Pak itu real loh. Apa? Beberapa orang yang gue tanya, lo tahu nggak sih orang nongkrong di warkop itu pesan kopinya 3.000. Itu mereka nggak tahu Pak. Oh iya beneran ya. Kadang lu nggak kenal orang karena lu duduk di warkop lu bisa akrab sama orang. Oh kayak gitu ya. Men disparitas Indonesia nih gila sih gue. Ya itu anehnya orang kuliah di Prancis makannya croissant gitu ya. Tiba-tiba mau nyalek gimana gitu. Makanya gue bilang tadi Pak Gamal yang kayak kata bapak gue tadi. Bahkan kalau lu bilang semua orang masuk di politik tuh quote and quote idealis tahu apa yang dia lakukan, kakak. Bahkan dia nggak tahu apa yang dia wakilkan. Pokoknya masuk aja. Dapat gaji, penghasilan, nanti barulah mulai ada ini nih enak nih, seseran nih, gitu sih. Aneh juga ya. Aneh memang makanya dan terus dibiarkan lebih aneh lagi sih. Lo kan punya darah biru juga, darah politik juga nih maksudnya. Dari bapak lo paling enggak tuh ada aliran itulah maksudnya gitu kan. Jadi akademisi kan. Akademisi yang berhubungan langsung dengan dunia politik kan. Ya berarti bisa gue simpulkan 5-10 tahun ke depan ada Ferry Irwandi di surat suara gitu ya. Dengan catatan diizinkan keluarga. Okay. Kalau izinnya keluar besok. Ini kode ini. Kalau ternyata lusa kan saya tidak tahu Pak. Wah bingung lagi eskalasinya kayak gimana.